Halo, nama saya Tekun Narski Zahari, saya dari Departemen Teknik Industri dan hari ini saya akan menjelaskan tentang Material Flow Analysis. Apa sih Material Flow Analysis dan kenapa metode ini penting? MFA adalah metode yang melacak pergerakan material dan didasari oleh prinsip konservasi massa, yaitu material dapat berubah bentuk tetapi tidak hilang. Material berpindah melalui berbagai tempat penyimpanan atau reservoir seperti gudang, landfill, atau perut bumi. Flow dan flux menggambarkan jumlah material yang masuk atau keluar per satuan waktu. MFA juga memasukkan konsep waktu seperti residence time dan age yang membantu untuk memahami dinamika penyimpanan material. Reservoir dan flow membentuk siklus material yang membantu kita memahami kebutuhan saat ini dan mengantisipasi permintaan di masa depan. Secara alami, aliran material seringkali ditentukan oleh kelarutan material tersebut. Namun ketika manusia terlibat, kita mendapatkan siklus material antropogenik, mulai dari ekstraksi, produksi, penggunaan, dan pembuangan, yang berinteraksi dengan sistem perekonomian seperti pasar, lingkungan seperti ketersediaan sumber daya, dan juga teknologi. Sebagai contoh, nikel yang menjadi salah satu material penting dalam transisi energi memiliki aliran yang berbeda di setiap negara. Di Rusia, aliran nikel didominasi oleh tahap ekstraksi karena Rusia memiliki banyak sumber daya, tetapi permintaan domestiknya terbatas. Sementara itu, di Amerika Serikat, alirannya didominasi oleh tahap pemurnian dan pemanfaatan karena tingginya permintaan domestik. Sehingga alam menggerakkan material secara perlahan, tetapi perekonomian dan teknologi menggerakkannya secara cepat. Ketika kita menskalakan MFA ke tingkat nasional, kita mempelajari metabolisme material pada level negara, yang tidak hanya mencakup penggunaan material secara langsung, tetapi juga aliran tersembunyi, seperti batuan dan tanah yang dipindahkan untuk mengakses biji logam. Aliran material pada level negara ini dicatat dalam National Material Account atau NMA, yang menginventarisasi semua input dan output material dalam suatu ekonomi. NMA di sejumlah negara industri dapat mengungkapkan pola yang penting. Walaupun negara industri lebih efisien dalam mengkonsumsi material, ternyata volume limbah tetap meningkat karena aktivitas ekonomi tumbuh dengan cepat. Perdagangan global memperumit gambaran ini. Ketika suatu negara mengimpor barang, beban lingkungan ekstraksi sering kali terjadi di negara lain. Ini disebut sebagai embodied flow. Kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism di Uni Eropa mencoba mengatasi hal ini dengan menetapkan harga karbon yang terkandung dalam impor. Penggunaan MFA semakin relevan untuk mendukung keberlanjutan. Untuk mengevaluasi keberlanjutan, indikator yang sering digunakan adalah produktivitas sumber daya, yang mengukur seberapa banyak nilai ekonomi yang dihasilkan per unit material yang digunakan. Selain itu, kita juga melihat decoupling, seberapa bergantung ekonomi pada ekstraksi material. Jika penggunaan material tumbuh sama cepatnya atau lebih cepat daripada PDB, artinya ekonomi sangat bergantung pada ekstraksi sumber daya. Sementara itu, penurunan penggunaan material saat ekonomi tumbuh menandakan absolute decoupling, yang merupakan skenario ideal. Menggunakan indikator yang lebih luas seperti total material requirement dapat membantu mengungkapkan apakah efisiensi suatu negara nyata atau dampaknya hanya dialihkan ke luar negeri. Dengan demikian, MFA memberi kita lensa yang kuat untuk memahami bagaimana ekonomi berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari ekstraksi hingga pembuangan, yang pada akhirnya dapat membantu kita merancang kebijakan dan sistem yang menggerakkan kita menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Sekian pemaparan saya tentang Material Flow Analysis dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.